Seri pelajaran ke-9 berjudul Mesias yang diurapi. Mesias adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Christos atau Kristus. Jadi saya lebih senang menyebut langsung ke bahasa Ibraninya sebagai Mesias. Jadi banyak sekarang ini kekristenan semuanya rata-rata mengagungkan dan menyembah yang mereka sebut Yesus ya. Saya lebih senang menyebutnya Yeshua atau Sang Mesias atau Sang Kristus itu sendiri. Padahal Mesias adalah utusan. Ya, Mesias sendiri artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapinya? Yaitu Yahweh, Elohim, dan Bapaknya. Namun karena kekurangan pengetahuan manusia, sehingga mereka menafsirkan ayat satu persatu menurut keinginan mereka. Sehingga mereka menyembah ciptaan dan melupakan Sang Pencipta. Mohon maaf, kenapa saya sebut Mesias ini ciptaan? Ya, karena banyak ayat yang membuktikan bahwa dia adalah malaikat. Loh, bukannya dia Elohim itu sendiri? Ya enggak lah. Yahweh itu hanya satu ya. Jadi tidak ada yang menyamai dia, dan dia pun tidak ingin disamai oleh siapapun, termasuk oleh anaknya yang tunggal ini. Kenapa dia Mesias disebut anak yang tunggal? Karena dia mungkin satu-satunya diberikan 7 roh Yahweh. Yaitu tertulis dalam kitab Wahyu, dia sendirilah makhluk yang diberikan 7 roh Yahweh. Kalau yang lain mungkin Roh Kudus ya, tapi kalau 7 artinya 7 itu mungkin bukan artinya banyak, tapi artinya Mesias ini bisa merekomendasikan ya orang atau pengikut yang percaya kepadanya untuk diberikan Roh Kudus. Jadi bukan kembali Roh Kudus itu adalah rohnya Mesias, bukan. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Ya. Roma 8 ayat 14, semua orang yang diberikan Roh Kudus adalah disebut anak-anak Elohim. Jadi Mesias ini adalah termasuk anak Elohim juga, karena dia diberikan Roh Kudus, yaitu rohnya Yahweh. Namun dia spesial, ya, sehingga dia disebut anak yang tunggal. Nah, sedangkan orang-orang yang percaya kepada pemberitaannya, itu nanti setelah dibaptis ya dalam nama Yahweh dan Yeshua, mereka pun berhak menjadi warga kerajaan Elohim ya, menjadi anak-anak Elohim. Asalkan mereka tetap mempertahankan iman mereka selama hidup mereka, sehingga mereka layak untuk memperoleh warga kerajaan Elohim atau warga kerajaan sorga. Jadi misi Mesias ini adalah bagaimana dia ya awalnya sebenarnya dia diutus kepada bangsa Yahudi ya, Yehuda. Tetapi karena orang-orang Yahudi menolak dia, akhirnya apa? Akhirnya keselamatan diberikan kepada siapapun yang mau percaya kepada pemberitaannya. Kenapa akhirnya keselamatan diberikan kepada siapapun? Tadinya keselamatan ini ya, anugerah ini ya, kasih karunia akan diberikan kepada bangsa Yahudi karena mereka bangsa pilihan. Nah, dari bangsa Yahudi yang akan memberitakan kebenaran ini ke seluruh dunia. Jadi mereka lah menjadi wakil-wakil khusus saksi-saksi Yahweh. Tetapi karena orang Yahudi menolak, bahkan waktu penyaliban Sang Mesias, murid-muridnya pun meninggalkan dia, ya. Sehingga setelah kebangkitannya dan murid-muridnya menerima dia kembali, ya, murid-muridnya diterima. Cuman kasih karunia pilihan kepada satu bangsa telah tiada, ya. Karena secara keseluruhan bangsa Yahudi itu menolak dia. Tidak ada yang menerima dia. Tidak ada yang menerima dia.
Jadi sekarang keselamatan diberikan kepada siapapun yang mau percaya kepada pemberitaan dan kesaksian Yahshua bahwa Yahweh lah satu-satunya Elohim, dan bahwa dengan dibaptiskan ya dan percaya bahwa Sang Mesias ini adalah uh, penghubung kita kepada Yahweh, ya, melayakkan kita untuk datang kepada Yahweh, itulah kesaksiannya. Dan kita akan dilayakkan setelah kita dibaptis untuk menjadi warga kerajaan Elohim. So, itulah sebenarnya tugas Mesias yang sebenarnya. Tapi satu lagi, ya, kenapa manusia nggak pernah berpikir bahwa malaikat yang memberontak itu juga sudah tidak layak di hadapan Yahweh. Nah, malaikat pun perlu pendamaian. Kalau tidak, mereka tidak akan layak, ya, karena saudara-saudara mereka, sebagian dari mereka memberontak melawan Yahweh, sehingga semua dosa itu harus ditanggung oleh seluruh malaikat. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan seorang malaikat untuk menjadi perantara kepada Yahweh, untuk mengampuni saudara-saudara mereka yang berkhianat, dan seorang manusia, ya, untuk menjadi perantara kepada Yahweh, untuk dapat manusia datang pada Yahweh. Jadi, Mesias adalah salah satu penghulu malaikat. Dan banyak dinubuatkan bahwa Mikael lah sang malaikat itu, ya. Jadi sehingga dengan kematiannya dia mendamaikan antara surga dan bumi kepada Yahweh. Surga itu para malaikat, bumi manusia. Inilah rahasia yang belum diketahui oleh banyak orang. Ya, kembali. Rata-rata ini bagian umum, ya, setiap pelajaran saya selalu menyampaikan hal ini. Namun sekarang saya singkatkan saja. Bahwa rata-rata orang lahir lalu beriman menurut iman dari orang tuanya. Saya pun begitu. Tapi setelah besar, saya berusaha menyelidiki Alkitab, saya baca berulang-ulang. Dan akhirnya, perlahan-lahan rahasia kebenaran itu dibukakan kepada saya. Puji Yahweh, praise Yahweh. Jadi, manusia tidak hanya mewariskan nama, tidak hanya mewariskan harta benda, tapi juga kepercayaan atau iman. Dan itu yang terjadi, ya. Sehingga, mohon maaf, kalau ada kesalahan, ada kebohongan, ada yang ketidakbenaran, diwariskan dari dahulu sampai sekarang, maka itu dia akan terdeteksi. Kita harus menyelidiki kembali semuanya, apa yang kita percaya, apa yang kita imani. Ini terkait mengenai keimanan. Karena ini berhubungan dengan kehidupan yang nanti. Ya, kalau kita percaya adanya suatu kekuatan yang di luar kekuatan manusia, kita harus menyelidiki kembali dasar iman kita itu benar atau enggak. Jadi ya itu yang terjadi, ya, rata-rata manusia mewarisi iman dari orang tuanya. Dan diceritakan Esau dan Yakub menerima warisan dari iman dari orang tuanya, tapi itu iman yang benar. Sedangkan Esau meninggalkan iman yang benar itu dan pergi mengembara, mencari dan mendapatkan iman yang salah. Sehingga Esau ditolak oleh Yahweh. Jadi iman harus dicari pembuktiannya, apakah yang diwariskan itu kebenaran atau bukan. Kita harus menyelidiki, ya. Menyelidiki, mencari pembuktian apakah iman kita itu adalah kebenaran atau bukan. Seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda. Siapa saja yang mau mendengarkan hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing. Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 15 pelajaran malah yang akan kami paparkan setiap minggu, dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Percayalah. Sebagai tambahan bahwa saya mengganti tulisan, ya, Tuhan Guru Besar semua dengan Yahweh.
Ini sesuai dengan pernyataan dari Lembaga Alkitab Indonesia sendiri, bahwa mereka mengganti nama Yahweh dengan Tuhan Huruf Besar semua. Dan itu dilakukan oleh semua Alkitab ya, kitab King James ya, dan kitab-kitab berbahasa Inggris lainnya, dan seluruhnya yang berbahasa lainnya pun, mereka rata-rata mengganti ya eh, nama Yahweh itu dengan Tuhan, Tuhan atau Lord ya. Menurut saya ini salah. Salah, sangat besar salah. Jadi saya kembali kepada originalnya, ya. Saya akan mengganti tulisan di Alkitab Tuhan Huruf Besar semua dengan Yahweh. Dan saya akan menyebut Yahweh di sini. Ya. Lalu Allah saya ganti dengan Elohim. Nah, untuk Sang Mesias ya, Yesus namanya, nama pribadi saya ganti dengan Yahshua ya. Sesuai yang tertulis bahwa Yahweh memberikan namanya, yaitu Yah. Kemudian Shua ini yang menyelamatkan, artinya Yahshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan melalui Yahshua. Pendahuluan, Mesias atau Kristus adalah sentral dari iman baru yaitu Kristen. Kekristenan menjadikan Yahshua atau Yesus sebagai pusat dari keimanan mereka. Kekristenan menganggap bahwa Yesus adalah sumber keselamatan dan merubah konsep dari Perjanjian Lama dengan membuat konsep baru berdasarkan kasih dan bukan berdasarkan hukum. Yesus inilah Elohim atau Allah atau Ilah itu sendiri ya menurut kekristenan yang ada di Perjanjian Lama. Hanya melalui iman kepada Yesuslah manusia bisa diselamatkan dari dunia yang kotor ini, dunia yang akan dibinasakan, dan akan dibuat dunia baru. Benarkah demikian? Apakah fakta ya, catatan sejarah dan ayat-ayat Alkitab mendukung klaim ini? Kita akan kupas tuntas hal ini dalam pelajaran Mencari Kebenaran seri ke-9 ini. Latar belakang. Sejarah penciptaan dan kejatuhan manusia ke dalam dosa dan kekuasaan maut ya. Jadi bagaimana manusia ini jatuh ke dalam dosa sehingga maut berkuasa atas kehidupan manusia. Ada enam hal diciptakan sempurna ya. Sempurna tanpa dosa, namun mereka memilih untuk makan buah terlarang itu, buah pengetahuan baik dan jahat, yang Elohim sudah nyatakan jangan dimakan. Nah, kegagalan inilah yang menyebabkan mereka terpisah dari Yahweh. Karena apa? Karena pembangkangan mereka atau ketidakmenurutan mereka itu mendatangkan maut. Namun karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia menggunakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, namun Yahweh masih memberikan kesempatan kepada manusia. Ya, Yahweh mengutus utusannya, ya, untuk memberikan kabar kebenaran, ya, dan kemudian untuk mati, menggantikan maut yang seharusnya menjadi bagian dari umat manusia. Jadi, tadinya maut atau kematian kekal menjadi bagian dari Adam dan Hawa dan keturunannya. Namun dia diberikan kesempatan ya. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan, namun upah dosa itu tetap harus diterima ya. Kematian pertama tetap menjadi bagian dari umat manusia. Jadi yang digantikan oleh kematian Mesias itu adalah kematian kedua atau kematian kekal. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah diumpamakan ya, di mana manusia selalu mempersembahkan korban domba karena tanpa darah manusia tidak dapat datang kepada Yahweh. Kenapa? Karena sudah ada penghalang ini, penghalang antara manusia dengan Yahweh. Lalu kemudian Abraham dipilih ya, Abraham dipilih untuk melahirkan Sang Mesias. Dan kemudian keturunan Abraham ini dijadikan bangsa pilihan supaya mereka mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, supaya manusia tahu bahwa Yahweh lah Elohim dan tidak ada yang lain.
Namun ternyata sayang sekali bangsa Israel gagal. Ya. Bangsa Israel gagal uh, memperkenalkan Yahweh kepada dunia, kepada bangsa-bangsa kafir. Bahkan mereka sendiri menyembah ilah dari yang disembah oleh orang-orang kafir. Ini sangat disayangkan. Namun Yahweh masih memelihara Yehuda karena dari sinilah akan melahirkan Mesias. Jadi masih diberikan kesempatan kepada Yehuda untuk eksodus. Ya, tapi kembali bangsa ini pun menolak Yahweh dengan melarang menyebut namanya. Nah, Yesua datang untuk kembali memperkenalkan, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Elohim yang benar, yaitu Yahweh. Yesua menyadarkan kesalahan dari umat Israel. Jadi Israel Yahweh inginkan untuk kembali menjadi umat pilihan. Sehingga uh, bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini, inilah yang akan mengabarkan tentang Mesias. Supaya dunia bisa percaya. Tapi ternyata bangsa ini pun menolak. Dan akhirnya bangsa pilihan pun ditiadakan ya, dan keselamatan diberikan kepada siapapun yang mau percaya. Itulah latar belakangnya. Seluruh manusia sudah tersesat dan berbuat dosa kekal, maka dibutuhkan terang untuk memberikan pemahaman yang benar. Manusia membutuhkan pendamaian dengan Elohim melalui kematian. Tidak seperti kematian domba yang menjadi pendamai sementara, dibutuhkan pendamai yang kekal. Nah, tadi di awal saya katakan, Yesua ini pun ya akan mendamaikan manusia, malaikat yang sudah memberontak, dan benar. Jadi dia mendamaikan surga dan bumi pada Yahweh. Makanya dia pun ya kabar kebenaran ini juga diberitakan kepada orang-orang yang telah mati. Jadi orang-orang telah mati mendengar kabar keselamatan ini dan mereka yang percaya kepada Yahweh dan berbuat hukum menuruti hukumnya, mereka langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah menjadi orang-orang kudus. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh dan yang tidak menuruti hukumnya, mereka tetap mati. Ya, menunggu uh, kedatangan Yesus kedua kali dan mereka akan dihukum dengan hukuman kekal. Ya sama lah, sama saat sekarang ini, orang yang tidak menerima kematian dan kesaksian Yesua itu pun akan mati dan kemudian akan dibangkitkan untuk menerima hukuman. Tetapi orang yang mau menerima ya kesaksian Yesua dan percaya bahwa dia adalah perantara dan pendamai antara manusia dengan Yahweh, mereka ini mungkin akan mati ya kematian pertama, tapi kemudian saat Yesua datang mereka akan bangkit dan akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi anak-anak Allah. Ya, itulah kebenarannya ya. Itulah kebenarannya. Dan tadi saya tambahkan bahwa Yesua pun mendamaikan malaikat. Ya. Karena dosa malaikat yang melawan perintah Yahweh untuk kawin dengan perempuan-perempuan manusia, maka murka Yahweh pun menyala-nyala atas malaikat. Namun dengan kematian Yesua, ya, dia juga adalah malaikat, sehingga dia menamaikan juga malaikat, sehingga surga kembali bergembira. Itulah damai sejahtera di surga dan di bumi. So, sangat besar jasanya ya. Tapi bukan untuk disembah, saudara-saudara. Dia bukan untuk disembah. Dia adalah saudara sulung kita. Dia sama-sama anak Elohim. Kalau kita menerima kesaksian dan kita dibaptiskan, kita juga akan menjadi anak Elohim. Tapi dialah yang sulung. Dialah yang memimpin kita untuk datang kepada Yahweh. Dan dia bukan untuk disembah. Yang kita sembah hanya Yahweh, Elohim semesta alam. Maksud dan tujuan seri 9 ya. Jadi itulah tugas dan fungsi Mesias ya, datang ke dalam dunia. Bagaimana dia menjadi pendamai. Kalau dulu dilambangkan dengan darah ya.
Jadi darah itulah yang menjadi darah perjanjian waktu Musa yang memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel, dan itu darah itu yang mengesahkannya. Demikian juga saat sekarang ini, di mana hukum itu sudah tidak berbentuk lagi dalam dua loh batu, tetapi hukum itu akan diberikan ya dalam bentuk dua loh batu yang diletakkan di dalam hati bagi orang-orang yang mau percaya. Jadi itu disahkan dengan darah dari Yesua yang telah tertumpah di kayu salib. Sehingga kita memahami lagi hukum dan kemudian Roh Kudus akan diberikan. Roh inilah yang kemudian akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita mengerti seluruh kebenaran yang tersembunyi bagi orang-orang yang tidak mau menyembah Yahweh. Dan itulah kesalahpahaman yang terjadi saat sekarang ini. Justru kekristenan menyembah Yesua. Salah ya. Yang harus kita sembah itu Yahweh. Dialah Elohim semesta alam, dialah pencipta, dialah penguasa alam semesta. Yesua adalah utusannya ya. Saksi ya, yang setia dan benar, yang menjadi pemimpin kita untuk dapat datang pada Yahweh. Dan kita tidak mungkin datang pada Yahweh tanpa melalui Yesua. Karena hanya melalui darahnya ya, kita dapat diperdamaikan dengan Yahweh. Dan dengan darahnya kita dapat mengalahkan kuasa maut, ya, yaitu kematian yang kedua. Ya, itulah arah dan jalan keselamatan yang benar ya. Bahwa kita menyembah Yahweh dan kita datang kepada Yahweh melalui nama Yahshua HaMashiach. Itulah yang benar. Jadi Yahshua ini atau Yesus hanyalah perantara untuk dapat kita dilayakkan datang kepada Yahweh. Tanpa Yesua, tanpa kematiannya, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan di seluruh dunia ini. Ya, dari zaman Adam dan Hawa sampai saat sekarang ini. Ya, saya sudah banyak menceritakan tadi bagaimana sejarah penciptaan, ya, Yahweh yang menciptakan. Dalam pembahasan tentang Trinitas, itulah saya menceritakan Yohanes 1:1 mengenai firman ya. Firman itu tetap firman, segala perkataan yang keluar dari mulut Yahweh. Bukan Yesua. Yesus sudah difirmankan akan datang. Itulah maksudnya firman menjadi manusia. Tapi firman itu tetap Elohim ya. Itu saya bahas di dalam seri pelajaran ke-8. Jadi kalau di kitab Yesaya dan Yobel diceritakan bahwa hari pertama itu diciptakan langit dan bumi, alam semesta, dan juga para malaikat. Nah, kalau di kitab Kejadian dijelaskan mengenai terang ya. Terang yang diciptakan. Jadi mungkin ada dua tafsiran sini, apakah terang sebenarnya, tapi karena terang yang berasal dari benda-benda langit itu baru diciptakan pada hari keempat. Jadi kalau saya menafsirkannya bahwa terang itu adalah kebenaran. Ya. Seluruh hukum-hukum Elohim itu adalah terang. Dan terang itu juga adalah malaikat ya, pembawa terang. Itulah yang diciptakan pada hari pertama. Tujuan penciptaan adalah agar makhluk ciptaan seperti malaikat, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya menjadi makhluk yang memancarkan sinar kemuliaan Yahweh. Tujuan utama penciptaan manusia adalah mengenal Yahweh. Ya. Ini inti seluruh Alkitab. Maka saya heran, kenapa kekristenan menghilangkan nama Yahweh? Padahal namanya itu tertulis hampir 7.000 kali. Artinya apa? Inilah inti Alkitab, inilah inti firman Elohim. Inilah inti iman kita ya, inilah inti keselamatan. Dan kalau dalam kitab Kejadian kita lihat bagaimana orang-orang pilihan itu dilahirkan ya, mulai dari Adam ya. Walaupun Adam berbuat dosa, tapi dia kemudian bertobat
Dan inilah yang melahirkan orang-orang kudus, ya. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared. Pada zaman Yared inilah malaikat-malaikat The Watcher kemudian melanggar perintah Yahweh dan mereka kawin dengan perempuan-perempuan manusia. Lalu Henok, Metusala, Lamek, dan Nuh. Setelah air bah, ini masih ada garis keturunan orang-orang benar, ya. Shem, Arpakshad, Selah, Eber, Pelek. Nah, di sini orang-orang keturunan ini pun sudah mulai tersesat, ya. Jadi mereka sudah mengikuti kebanyakan orang menyembah ilah-ilah lain, ya, Seruk, Nahor. Dan ini dibuktikan oleh Tera yang menyembah 360 berhala. Jadi berhala sangat banyak Tera. Tera adalah panglima dari kerajaan yang berkuasa waktu itu, ya. Tera dan bangsa-bangsa pada zamannya menyembah berhala dan patung-patung. Abraham dipilih agar keturunannya menjadi satu bangsa pilihan. Ishak Ishak dan baru setelah Yakub ditetapkanlah bangsa pilihan, yaitu kedua suku bangsa keturunan Yakub yang namanya diubah menjadi Israel. Nah, orang-orang pilihan ini mulai dari Adam, ya, Set, Enos, Kenan, sampai kepada Shem, Arpakshad, Selah, Eber. Nah, terakhirlah Eber, orang-orang yang mengenal Yahweh. Di sini mereka sudah mulai meninggalkan Yahweh. Dan akhirnya kembali lagi Abraham mengenal Yahweh. Ya, mereka menyembah, mengabarkan, dan memasyurkan Yahweh. Mereka mengetahui jalan kebenaran dan mengajarkan kepada semua keturunannya. Setelah malaikat pengawas atau the watcher menyeleweng dan memberontak, kawin-mawin dengan anak-anak perempuan manusia, mengajarkan pengetahuan yang belum saatnya diketahui manusia, serta mengajarkan sihir dan ramalan-ramalan, maka Yahweh memusnahkan manusia. Ya, karena apa? Karena anak daripada malaikat yang kawin dengan perempuan manusia ini menjadi anak-anak raksasa. Dan itu bukanlah sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh Yahweh. Jadi bumi telah rusak, sehingga Yahweh memusnahkan bumi. Ya. Namun Yahweh menyelamatkan Nuh yang tetap berada di jalan kebenaran dan bukan keturunan malaikat-malaikat The Watcher. Ya. Yang lain sebagian besar sudah keturunan malaikat The Watcher. Lalu Shem, Yafet diberikan garis keturunan perempuan untuk menjadi istrinya adalah keturunan daripada garis keturunan yang mengenal Yahweh. Namun Ham melawan perintah Nuh dan dia memilih sendiri perempuan pilihannya. Dan ternyata perempuan pilihannya masih keturunan daripada Nepilim atau keturunan perempuan-perempuan yang menikah dengan malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Yahweh. Sehingga keturunan Ham ini melahirkan raksasa-raksasa. Ya, orang-orang Jebusite, Girgasite, orang Kanaan, Amori. Inilah sebabnya Yahweh juga membinasakan bangsa-bangsa tersebut melalui bangsa Israel. Karena apa? Keturunan daripada malaikat-malaikat pemberontak itulah yang menyebabkan manusia dihancurkan oleh Yahweh. Dan kemudian muncul lagi, dan itulah yang dihancurkan oleh bangsa Israel. Setelah Tera dan semua orang sezamannya murtad dan menyembah patung-patung berhala, maka Yahweh memilih Abraham untuk menjadi terang dan menjanjikan keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar. Dari keturunan Abraham ditetapkanlah yang dilahirkan dari Sarah yang terpilih, yaitu Ishak. Bagi Ishak lahir putra kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau bersifat pemberontak dan dekat kepada bangsa-bangsa kafir, sehingga penerus bangsa pilihan ditetapkan pada Yakub dan keturunannya. Anak-anak lelaki Yakub ada 12 orang, dan dari mereka inilah dipilih 12 suku menjadi bangsa pilihan. Nama Yakub kemudian diubah menjadi Israel, sehingga bangsa pilihan itu disebut bangsa Israel. Jadi pada awalnya Yahweh memilih perorangan untuk menjadi saluran memasyurkan namanya. Karena jumlah manusia semakin banyak, maka dia menetapkan suatu bangsa untuk menjadi alat bagi bangsa-bangsa lain untuk mengenal dia sebagai Elohim semesta alam.
Bangsa pilihan dan tujuannya. Tujuan bangsa pilihan Yahweh adalah menjadi corong untuk menghasilkan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Dan kemudian tempat Yahweh hadir di bumi melalui namanya ya. Dan menjadi contoh cara hidup yang benar dan penyembahan yang benar pada Yahweh bagi bangsa-bangsa lain. Pelajaran kegagalan Israel. Kegagalan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan karena pertama kesombongan rohani. Ya. Mereka terlalu bangga ya menjadi bangsa yang khusus. Dan mereka tersesat karena kesombongannya. Yang kedua, kelalaian menjalankan kewajibannya untuk menjadi contoh bagi bangsa kafir dan malah mencontoh kehidupan bangsa kafir. Yang ketiga, iman yang kurang ya dan hidup menurut perilaku bangsa-bangsa penyembah berhala, di mana menjadikan Yahweh sebagai suatu bentuk benda, patung buatan dan nama-nama ilah berhala buatan manusia. Ya. Jadi mereka bukan menyembah Yahweh tapi menyembah patung-patung yang mereka anggap Yahweh. Dan kemudian mereka menyembah nama-nama ilah berhala ya, Baal, Ashtoreth dan sebagainya dan menganggap itu Yahweh. Dan ini benar-benar suatu yang menantang ya, sesuatu yang menantang kemahakudusan dari Yahweh. Jadi bangsa ini keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau menerima teguran dan nasihat, dan lebih mementingkan hidup keduniawian. Inilah pelajaran kegagalan bangsa Israel harus menjadi kita ambil hikmahnya ya, sehingga kita tidak berperilaku seperti itu, dan malah kita melakukan sesuai dengan kehendak dan keinginan Yahweh yang menurut hukumnya dan menyembah Dia sebagai satu-satunya Elohim di alam semesta ini. Zaman kegelapan, semua manusia meninggalkan Yahweh. Setelah diingatkan berulang-ulang namun tidak mau mendengar, akhirnya Israel Utara yang terdiri dari 10 suku diserahkan kepada bangsa Asyur ya, kira-kira pada abad ke-8 sebelum Masehi. Demikian juga Yehuda serahkan kepada bangsa Babylon pada abad ke-6 Masehi. Habislah bangsa pilihan dan orang-orang yang mengenal Yahweh. Namun Yehuda diberi kesempatan Exodus setelah 70 tahun masa pembuangan dengan maksud agar mereka belajar dan merenungkan kesalahan dan dosa mereka. Mereka membangun kembali Bait Kudus di Yerusalem pada kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Setelah Bait Kudus di Yerusalem dihancurkan tentara Babylon, maka tabut perjanjian yang berisi 2 lau batu itu, yaitu 10 hukum, di mana Yahweh hadir melalui namanya di situ, diangkat ke surga. Artinya apa? Artinya Yahweh tidak hadir lagi di bumi. Dia masih menguji kesetiaan bangsa Yehuda setelah diizinkan Exodus kembali. Namun apa yang mereka lakukan tak lama kemudian, mereka malah makin menjauh dari Yahweh dengan melarang namanya untuk diucapkan. Apa artinya ini? Artinya semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim, karena bangsa pilihan pun meninggalkan Yahweh dan melarang namanya disebutkan. Dan apa artinya manusia kehilangan kemuliaan Elohim? Artinya Roh Kudus sudah tidak hadir lagi di bumi ini. Dan kalau Roh Kudus sudah tidak ada di bumi, maka itu artinya bumi sudah dekat kepada kemusnahan. Karena murka Yahweh menyala-nyala di atasnya, seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Bedanya waktu itu masih ada Nuh, istrinya, dan ketiga anak-anaknya dan istri anak-anaknya. 8 orang ya. Tidak mencukupi untuk Yahweh menyelamatkan bumi pada waktu itu karena kurang dari 10 orang ya. Seperti yang dinyatakan dalam Sodom dan Gomora pada waktu Adam meminta pengampunan bagi Sodom dan Gomora, karena kurang dari 10 orang-orang benar itu akhirnya dimusnahkan. Namun sebelum Yahweh membinasakan satu bangsa atau suatu tempat, sebelumnya amaran telah diberikan. Namun karena tidak didengarkan, maka Yahweh membinasakan bumi dengan air bah. Sodom dan Gomora dibinasakan dengan api. Karena Yahweh sudah berjanji pada Nuh untuk tidak membinasakan manusia dengan air bah lagi. Sebelum Israel dan Yehuda diserahkan kepada bangsa kafir, berulang-ulang Nabi dikirimkan kepada kedua bangsa tersebut untuk bertobat dan kembali menyembah Yahweh. Namun mereka menegarkan tengkuknya, dan akhirnya Yahweh menolak mereka dan memberikan mereka kepada bangsa kafir. Yehuda diberikan kesempatan untuk Exodus, namun kembali mereka menyakiti hati Yahweh dengan pelarangan penyebutan namanya. Ya, mereka menetapkan dalam Mishnah Berurah pasal 10 dan kemudian dicantumkan dalam aturan Sanhedrin atau pengadilan Yahudi waktu itu. Ya, jadi artinya orang yang menyebut nama Yahweh akan dihukum mati. Ya, luar biasa sesatnya ya. Maka murka Elohim menyala-nyala untuk membinasakan manusia pada waktu itu, seluruh manusia di bumi tentunya. Namun karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia menggunakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Percaya di sini adalah maksudnya percaya pada kesaksiannya bahwa Yahweh lah satu-satunya Elohim yang maha kekal yang menciptakan alam semesta dan menjadi penguasa dan maha kuasa di alam semesta ini. Itulah kesaksiannya. Dan kesaksian selanjutnya adalah kesaksian Injil. Ya, siapa yang mau percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesua, itu mereka akan diselamatkan. Artinya mereka akan diterima oleh Yahweh. Mereka akan diberikan Roh Kudusnya untuk menuntun orang-orang ini kepada seluruh jalan kebenaran. Jadi Yahweh sangat mengasihi Israel umatnya dan memberikan mereka kesempatan terakhir. Diberikanlah anak yang tunggal, arti tunggal sini adalah dalam Roma 8 dan 14, arti anak Elohim adalah siapapun yang memberikan roh Yahweh disebut anak Elohim. Jadi anak di sini bukan karena hubungan jasmani wanita dan pria, melainkan karena rohnya diberikan pada orang atau malaikat. Semua malaikat diberikan rohnya, sehingga semua malaikat adalah juga anak Elohim. Namun khusus bagi Yesua disebut tunggal karena dia juga diperanakan sebagai manusia, ya. Jadi dia anak yang tunggal, dia selain malaikat dan dia juga manusia. Jadi itulah tunggal. Dia mewakili kedua-duanya, ya, mewakili ras malaikat, mewakili ras manusia. Selain itu dia melakukan suatu misi khusus, ya, misi untuk pendamaian agar manusia dan malaikat bisa datang kepada Yahweh. Yesua atau Yesus juga disebut anak sulung karena dialah yang pertama dibangkitkan di era kasih karunia dan dialah yang diberikan roh dan disebut anak Elohim di era kasih karunia. Jadi Yahweh masih mengasihi Israel sehingga dia mengirimkan Yesua agar mereka bertobat dan kembali mengenal dan menyembah dia. Namun apa yang dilakukan orang-orang Yahudi? Mereka menolak pekabaran Sang Mesias dan bahkan menyalibkannya. Disinilah akhir kesempatan yang diberikan Yahweh kepada mereka. Dan itu ditandai dengan terobeknya tabir Bait Kudus menjadi dua dari bawah ke atas. Dan artinya juga dengan robeknya tabir itu artinya sudah tidak perlu lagi hukum-hukum upacara. Karena semua sudah digantikan oleh firman yang telah menjadi manusia, itu Sang Mesias, itu Yahshua. Jadi dengan terobeknya tabir Bait Kudus menjadi dua, maka artinya bangsa Israel dan Yuda ditolak sebagai bangsa pilihan dan berakhirlah sakramen atau tata cara upacara pengorbanan domba karena Yahweh sudah tidak hadir lagi di bumi ini secara langsung, melainkan telah memberikan kuasa bagi Yesua atau Yesus untuk mewakilinya di bumi, mendirikan kerajaan Elohim. Lalu bagaimana jika Yesua tidak mati di kayu salib? Semua manusia akan dimusnahkan tentunya. Karena apa? Karena tidak ada lagi manusia yang mengenal Yahweh di muka bumi. Artinya, tidak ada orang yang benar di muka bumi, ya. Mungkin tidak sampai 10 orang, bahkan 0. Sama seperti Nuh, hanya 8 orang, dan Lot hanya 3 orang. Niniwe juga hampir dimusnahkan, namun mereka bertobat. Orang Amori dan penduduk Kanan dimusnahkan karena pastinya tidak ada sama sekali penduduknya yang mengenal Yahweh. Dan juga karena mereka adalah keturunan dari malaikat pemberontak, ya. Keturunan para Nephilim yang menjadi raksasa. Jadi jika satu bangsa berbuat jahat dan tidak adil dan tidak mengenal Yahweh, maka pasti mereka akan dimusnahkan. Zaman Israel dan Yehuda setelah kembali dari pembuangan dan mereka menolak Yahweh dengan mengharamkan namanya, maka itulah artinya tidak ada kebenaran bagi manusia dan semua manusia sudah berbuat dosa karena bangsa pilihan pun sudah tidak mengenal Yahweh dan melakukan hukum-hukumnya. Pendahuluan tentang Mesias. Mesias artinya yang diurapi, ya, dalam bahasa Ibrani artinya sama dengan bahasa Greek Kristus. Dalam Alkitab yang diurapi Yahweh adalah raja dan imam besar. Ya, tertulis dalam Imamat 4 ayat 3, 5, 16, Imamat 6 ayat 20, Mazmur 130 ayat 10. Para nabi juga diurapi, ya, 1 Raja-Raja 19:16, 1 Tawarik 16 ayat 22, dan Mazmur 105 ayat 15. Diurapi artinya diasingkan untuk suatu tugas khusus, ya. Juga diberikan kuasa itu Roh Kudus sebagai pernyataan kuasa Elohim. Jadi baik imam besar, nabi, dan raja diurapi untuk melaksanakan perintah Yahweh, yaitu menjaga kekudusannya, memuliakannya, dan memasyurkan namanya. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan Yahweh untuk melaksanakan tugas dan kehendaknya. Siapa itu Mesias? Mesias adalah bahasa Ibrani yang artinya diurapi, yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, Kristus. Siapa yang mengurapi? Yahweh. Siapa saja yang diurapi Yahweh? Nabi, imam besar, raja, ya, khususnya Raja Israel dan Yehuda.
Mengapa Yahweh mengurapi mereka? Untuk dikuduskan atau diasingkan, ya, atau dikhususkan. Dan orang-orang yang diurapi ini diberikan rohnya sehingga mereka disebut anak-anak Elohim. Jadi orang-orang yang diurapi ini diasingkan untuk melaksanakan tugas khusus dari Yahweh. Siapa yang mewakili Yahweh untuk mengurapi? Biasanya malaikat atau nabi atau imam besar. Jadi orang-orang yang diurapi Yahweh sama seperti duta besar suatu negara yang diberi mandat khusus dari kepala negara lalu dilantik. Nah, kata lantik ini sama dengan diurapi. Apa saja tugas yang diberikan Yahweh kepada orang-orang yang diurapi ini? Banyak ya dan beragam. Ada yang memperingatkan seseorang untuk memperingatkan atau menegur satu bangsa, ya seperti Yunus dan Yeremia. Untuk memberkati seseorang atau satu bangsa, untuk membawa pekabaran, nasihat, dan informasi lainnya kepada seseorang atau satu bangsa. Khusus Mesias, dia mewakili semuanya. Dia memberi teguran, nasihat, berkat, dan firman Elohim kepada bangsa Yehuda. Ya, awalnya khusus kepada bangsa Yehuda, satu bangsa pilihan Yahweh. Waktu Mesias diutus, keadaan bangsa Yehuda adalah kacau balau. Mereka di bawah penjajahan Romawi. Kemunafikan para rabi, ketidakberdayaan rakyat, firman Elohim yang sudah diputarbalikkan, dan tidak ada lagi kehadiran Yahweh di Ka'bah atau di Bait Kudus di Yerusalem. Kenapa Mesias tidak dipilih dari bangsa Yahudi yang ada saat itu? Maksudnya orang Yahudi, bukan jelmaan makhluk surga Allah. Bukan jelmaan makhluk surga. Alasannya, karena semua orang Yahudi sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Mereka tidak mengenal Yahweh dengan benar, karena sudah dipengaruhi ajaran-ajaran ciptaan imam-imam Yahudi. Dan di antara para ahli-ahli agama Yahudi sendiri terbagi tiga sekte besar, yaitu Farisi, Saduki, dan Esen. Pengaruh berhala kafir atau Helenisme juga sudah memasuki kehidupan keagamaan bangsa Yahudi. Jadi sebenarnya Mesias diutus karena semua orang Yahudi sudah sesat, ya, hukum Elohim dirubah sesuai ajaran manusia. Alasan kedua, kematian dan kebangkitan dari kematian yang tidak mungkin dilakukan manusia, melainkan harus makhluk dari surga. Itulah sebabnya tidak dipilih manusia biasa menjadi Mesias. Kenapa kematian dan kebangkitan ini diperlukan? Untuk menjadi pendamai antara bangsa yang sudah murtad ini dengan Yahweh Elohim mereka. Kenapa tidak korban domba lagi untuk menjadi pendamai? Korban domba sebenarnya hanya menjadi pendamai saat kekudusan Yahweh hadir di tengah bangsa itu, agar bangsa itu tidak mati binasa karena kekudusan dan kemuliaan Yahweh yang sangat agung itu yang hadir tengah-tengah mereka. Karena Yahweh sudah tidak hadir lagi tengah-tengah bangsa itu semenjak kehancuran Bait Kudus di Yerusalem oleh Babylon, karena saat Bait Kudus yang dibangun Raja Salomo dihancurkan, tabut perjanjian bersih 2 batu itu diangkat oleh malaikat dan diletakkan dalam Bait Kudus di surga. Ini tertulis dalam kitab Baruk, ya, kitab yang dibuang ke Kristenan. Jadi, Yahweh sudah tidak hadir lagi di tengah-tengah bangsa itu, bahkan setelah Eksodus kembali bangsa itu ke Yerusalem. Sehingga korban domba sudah tidak diperlukan lagi. Maka sebagai perantara, dipilihlah makhluk surga untuk menjadi perantara antara manusia dan Elohim dan sekaligus menjadi pendamai agar murka Elohim tidak memusnahkan manusia seperti pada kejadian air bah zaman Nuh dan kejadian Sodom dan Gomora. Dan juga Mesias itu harus dari malaikat, ya. Jadi Yesus itu sebelumnya adalah malaikat untuk mendamaikan juga sorga, ya, mendamaikan para malaikat yang juga uh, sudah memberontak, ya, sebagian sebagian dari mereka. Tentang silsilah Mesias. Mesias dilahirkan dari keturunan Raja Daud, ya, sesuai janji Elohim melalui nabi-nabinya. Dan kalau diurutkan kembali menuju ke Yehuda, Yakub, Ishak, Abraham, lalu beberapa generasi ke Shem dan Nuh, jadi Mesias dilahirkan dari keturunan orang-orang benar sekaligus orang-orang pilihan di zamannya. Lalu artinya apa? Artinya Yahweh ingin menunjukkan bahwa sesuai janjinya, orang-orang benar akan menurunkan keturunan yang menjadi juru selamat dunia. Dan bahwa Yahweh benar-benar peduli kepada orang-orang benar di tiap zaman yang dipilihnya. Sesudah Mesias tidak ada lagi orang pilihan. Yang ada adalah manusia diberi kebebasan memilih, karena Yahweh sudah tidak hadir langsung di bumi. Bumi akan menunjuk pada kegenapan umurnya, yaitu menuju pada peristirahatannya pada hari ketujuh. Dari silsilah Mesias, kita bisa melihat
juga bahwa semuanya adalah orang-orang yang mengenal Yahweh semasa hidup mereka. Sehingga kita bisa melihat bahwa setiap zaman ada manusia-manusia pilihan Yahweh yang membawa pengenalan tentang Yahweh pada orang-orang sezamannya di saat mereka hidup. Kecuali saat setelah Exodus kembali ke Yerusalem, ya, di mana Yahweh sudah tidak hadir langsung di bumi, itulah saat di mana surga sunyi senyap setengah jam lamanya dalam kitab Wahyu, ya, dalam Wahyu 8 ayat 1. Arti anak Elohim, imam, domba, raja bagi Mesias. Anak Elohim adalah suatu sebutan bagi siapapun yang diberikan roh Yahweh. Jadi hubungannya bukan secara fisik ya, tetapi secara roh. Karena dengan diberikan roh Elohim, siapapun dia, baik manusia maupun malaikat, layak menjadi anaknya ya, Roma 8 ayat 14. Para nabi biasanya diberikan roh Elohim. Semua malaikat adalah anak-anak Elohim. Mesias juga diberikan rohnya saat setelah dibaptis. Namun semenjak lahir, Mesias sebenarnya sudah memiliki roh Elohim karena dia dilahirkan oleh roh. Sehingga Mesias disebut juga anak tunggal karena diberikan roh Yahweh secara khusus untuk suatu misi khusus, ya, misi maha besar, yaitu menyelamatkan umat manusia dari murka Elohim. Sehingga dengan kematian dan kebangkitannya, Mesias dapat menjadi pendamai antara manusia dan Elohim. Maka siapapun yang percaya pada kematian dan kebangkitan Mesias akan terhindar dari murka Elohim. Selain tugasnya sebagai pendamai dan perantara manusia untuk dapat datang kepada Elohim, Mesias juga memiliki misi untuk mengabarkan tentang Yahweh dan hukumnya yang sudah dilupakan orang Yahudi. Maka dia disebut juga sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Inilah Injil yang dikabarkan di mana Yahweh akan mendirikan kerajaan kasih karunia-Nya di dunia ini. Dan Yeshua sang Mesias akan menjadi rajanya. Dan setelah semua kejahatan ditaklukkan, maka dia akan menyerahkan kerajaan tersebut kepada Yahweh Bapaknya. Ya. Silakan baca dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Dan kemudian dia akan menundukkan dirinya di bawah kaki Bapa, ya, 1 Korintus 15 ayat 28. Untuk arti domba, domba adalah lambang penurutan, lambang orang-orang yang menuruti hukum dan ketetapan Yahweh. Jadi, Mesias sebagai anak domba adalah utusan Yahweh yang benar-benar menuruti segala perintah Yahweh, yang menjadi misi Mesias di dunia ini. Domba juga berarti adalah korban pendamaian di hadapan Yahweh. Arti imam. Imam adalah perantara manusia untuk datang kepada Elohim atau Yahweh. Imam adalah orang yang melayani di Bait Kudus untuk melakukan ritual korban domba atau lembu sebagai darah pendamaian antara manusia dengan Yahweh. Sehingga manusia bisa selalu layak di hadapannya dan manusia bisa berhubungan dengan Yahweh. Dalam arti di sini adalah imam besar ya. Mesias sebagai imam besar artinya dia adalah perantara dan penghubung antara manusia dengan Yahweh. Dan dia layak untuk tugas ini karena dia telah mati dan darahnya tertumpah di kayu salib sebagai darah pendamaian. Namun berbeda dengan darah anak domba biasa, darah Yeshua sang Mesias adalah darah korban kekal, sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Dan Yahweh berkenan menghidupkannya kembali sehingga dia layak menjadi pendamai yang kekal antara manusia dengan Elohim. Bahkan dia layak menjadi pendamai antara manusia dengan Yahweh mulai dari Adam hingga manusia zaman sekarang dan manusia di zaman akhir nanti karena Elohim telah berkenan akan kematian dan pengorbanan darahnya dan menghidupkannya kembali. Kemudian arti raja. Mesias memiliki misi mendirikan kerajaan Elohim di muka bumi. Kerajaan ini akan mulai aktif saat kerajaan 1000 tahun, yaitu di mana orang-orang benar akan menjadi raja dan menghakimi para pendosa. Jadi Mesias sebagai anak domba adalah utusan Yahweh yang benar-benar menuruti segala perintah Yahweh yang menjadi misi Mesias di dunia ini. Domba juga berarti adalah korban pendamaian di hadapan Yahweh. Arti imam. Imam adalah perantara manusia dengan Elohim. Imam adalah orang yang melayani di Bait Kudus untuk melakukan ritual. Oh, ini sudah tadi ya. Orang-orang jahat tersebut kemudian akan dilemparkan ke dalam api kekal yang menjadi hukuman bagi para pendosa. Orang-orang yang tidak mengenal Yahweh, orang-orang yang tidak menyembah Yahweh sebagai satu-satunya ilah yang mereka sembah dalam hidup mereka, orang-orang yang tidak melakukan 10 hukumnya, orang-orang yang berbuat tidak adil terhadap sama manusia dan berbuat kejahatan terhadap sama manusia,
Mereka akan dibakar bersama para nabi palsu, orang-orang yang menggantikan hukum yang benar dengan hukum palsu buatan manusia. Juga iblis dan setan akan ikut dibinasakan dalam api kekal. Mesias datang menjadi terang dunia. Salah satu misi utama Mesias diutus ke dunia ini adalah membawa terang bagi bangsa Yahudi. Apa maksudnya terang? Supaya mereka bisa melihat jalan yang benar. Karena selama ini mereka berjalan jalan kegelapan, sehingga tersesat masuk ke daerah si penyesat. Terang ini telah dimulai dengan pekabaran Yohanes Pembaptis. Saat Mesias menyampaikan pekabarannya, dia lebih sering menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Kenapa? Karena seharusnya orang Yahudi sudah tahu kebenaran mulai dari yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Namun mereka menegarkan tengkuk, sehingga orang-orang yang demikian tidak layak bagi harta kemuliaan yang kudus. Maka kebenaran ini disampaikan dalam perumpamaan. Bagi yang memang ingin mengetahui lebih lanjut kebenaran ini, tentu akan bertanya lebih lanjut kepadanya. Namun tidak ada orang-orang Yahudi mau bertanya lebih lanjut. Terang juga artinya adalah hukum dan ketetapan Yahweh. Itulah terang yang menuntun kepada jalan kebenaran. Hanya murid-muridnya saja mau bertanya lebih lanjut ya. Orang-orang Yahudi hanya tertarik untuk mendapatkan kesembuhan dan juga berharap harta duniawi yang akan diberikan Mesias kepada mereka. Dan termasuk pengharapan mereka yang paling besar adalah bahwa Mesias akan menunjukkan kekuasaannya untuk melepaskan mereka dari penjajahan. Dan salah satu murid Yesua melakukannya, yaitu Yudas Iskariot. Dia memaksa Mesias menunjukkan power atau kekuasaannya dengan jalan menyerahkan dia kepada imam-imam kepala. Namun dugaannya salah. Yesua sama sekali tidak melawan dan tidak menunjukkan kekuasaannya, hingga dia dijatuhi hukuman mati. Yudas menyesal, namun bukannya memperbaiki kesalahannya, dia malah bunuh diri karena merasa bersalah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah itu untuk disalib. Imam-imam kepala sebaliknya berusaha membunuh dia karena merasa Mesias akan menjadi pesaing mereka dalam mencari harta duniawi, yaitu persembahan-persembahan orang Yahudi. Inilah terang yang tidak sadari oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, dan masyarakat Yahudi pada umumnya. Mereka seperti babi, tidak mengerti mutiara yang disampaikan oleh Mesias, malah menginjak-injak mutiara tersebut, lalu menghancurkan sang pembawa mutiara tersebut. Jadi, misi Mesias untuk membawa terang dunia, yaitu pengetahuan akan kebenaran tentang Yahweh dan hukumnya, gagal. Sehingga bangsa itu ditolak. Bait kudus mereka di Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi, dan Injil Kerajaan Surga ini akhirnya dikabarkan kepada bangsa-bangsa lain dan kepada siapapun yang mau percaya akan pemberitaan Mesias. Fungsi dan tujuan Mesias. Dunia Kristen digaluti oleh euforia akan Mesias dan lalu terlalu membesar-besarkannya sehingga lupa akan misi dan tujuan Mesias datang ke dunia. Bukan saja lupa, mereka menafsirkan tafsiran sendiri terhadap siapa Mesias dan apa misinya ke dunia. Inilah yang perlu kita luruskan di sini. Menurut kekristenan, misi dan tujuan Mesias adalah satu, Mesias mati untuk menebus dosa Adam dan Hawa. Pertanyaannya, siapa yang menggadaikan Adam dan Hawa? Yahweh? Tentu tidak. Dia pemilik semuanya di alam semesta, dan kenapa pula harus menggadaikan ciptaannya? Lalu kepada siapa digadaikan? Menurut Kristen kepada iblis. Loh, Adam dan Hawa digoda oleh ular, bukan iblis. Bahkan yang dihukum oleh Yahweh itu ular, sehingga harus merangkak dengan perutnya. Padahal tadinya ular memiliki kaki. Bahkan pada saat kejadian tersebut, iblis belum eksis, ya, belum ada. Malaikat-malaikat pengawas belum berontak. Bahkan Alkitab menuliskan hal tersebut pada Kejadian pasal 6, ya, di mana anak-anak Elohim kawin dengan perempuan manusia. Anak-anak Elohim sini adalah para malaikat pengawas. Jadi salah besar penafsiran bahwa Mesias mati untuk menebus dosa Adam dan Hawa. Karena dosa tersebut sudah diampuni Yahweh. Hanya resikonya yaitu akan maut atau kematian harus tanggung Adam dan keturunannya. Jadi yang benar adalah Mesias mati untuk memperdamaikan manusia dengan Yahweh, sehingga manusia dapat diselamatkan dari kematian yang kedua atau kematian kekal, ya, jika percaya pada kematian dan kebangkitan Mesias dan percaya pada pemberitaan untuk mengenal Elohim yang benar, yaitu Yahweh, dan menuruti hukum yang benar. Tafsiran kedua,
Kekristenan terhadap fungsi dan tujuan Mesias adalah hanya dengan iman pada Mesias maka sudah pasti selamat. Karena Mesias adalah jaminan keselamatan, hanya cukup dengan iman. Inilah kesalahan penafsiran terhadap tulisan Rasul Paulus, terutama dalam kitab Roma dan Galatia. Yang sebenarnya adalah Paulus sedang membicarakan hukum daging, yaitu hukum buatan manusia, orang Farisi, dan hukum roh, yaitu hukum yang benar yang ditulis oleh jari tangan Yahweh di atas dua loh batu. Oleh karena Israel mengingkari perjanjian tersebut, maka dua loh batu berisi 10 hukum itu diangkat ke surga. Dengan kematian dan kebangkitan Mesias, manusia dapat menerima pencerahan jika kita percaya pada Mesias dan dibaptis dalam nama Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus, maka kita akan diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk menuruti hukum yang benar. Itulah artinya hukum menurut Roh. Jadi kematian Mesias tidak membatalkan 10 hukum, melainkan meneguhkannya. Hanya dengan bantuan Roh Kudus, sehingga hukum itu akan tertulis di hati masing-masing orang, di hati orang-orang yang menerima Roh Kudus. Jadi artinya, hari kudus Yahweh tetap hari Sabat atau hukum keempat, dan nama kudus Yahweh tidak boleh diganti ya. Itu di hukum ketiga. Mesias adalah teladan kehidupan iman pada Yahweh. Mesias datang sebagai manusia untuk memberikan contoh dan teladan suatu kehidupan yang memuliakan dan mengutamakan penyembahan pada satu-satunya ilah yang hidup di alam semesta, yaitu Yahweh Elohim semesta alam. Berkali-kali Mesias mengatakan dia hanya melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Bapaknya. Ini adalah suatu tempelakan kepada bangsa Yahudi yang merubah-rubah aturan dan hukum dan menerjemahkan hukum Elohim sesuai pendapat dan imajinasi mereka. Dalam perumpamaan tentang pekerja kebun anggur, pekerja upahan 1 dinar sehari, dan sebenarnya hampir semua perumpamaan Mesias, jelas-jelas adalah kritikan terhadap perilaku bangsa Yahudi yang meninggalkan Yahweh, merubah hukumnya, dan hidup seperti bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Inilah tujuan Mesias diutus, yaitu berusaha mengingatkan bangsa Yahudi agar berbalik dari dosa dan kesalahannya. Namun mereka menolak dan akhirnya bangsa ini ditolak secara bangsa, sehingga keselamatan hanya bagi perorangan yang memiliki iman dan percaya pada pemberitaan Mesias. Mesias ada teladan kehidupan iman pada Yahweh. Mesias mencontohkan kehidupan yang setia dan tetap memuliakan Yahweh sekalipun hingga kematian menjadi ancaman yang nyata. Inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita ya, bahwa kesukaran apapun yang ada di dunia ini tidak boleh memisahkan kita dari terang kita ya, yaitu iman kita, kepercayaan kita kepada Yahweh sebagai satu-satunya Elohim di alam semesta. Arti peran nabi bagi Mesias. Mesias juga diutus sebagai nabi, artinya membawa pekabaran Yahweh bagi orang atau bangsa ke tempat di mana dia diutus. Dalam hal ini kepada bangsa Yahudi. Bangsa ini sudah mengenal Yahweh, hanya mereka menolaknya dan mengharamkan namanya. Mesias datang dengan pekabaran agar bangsa ini kembali mengenal Yahweh dan menyembahnya dengan cara yang benar. Karena bangsa Israel tetap menolak, maka pekabaran Yesua tentang Yahweh, hukum dan keselamatan kekal dikabarkan kepada bangsa kafir dan kepada seluruh dunia ya yang mau percaya. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah percaya memerlukan bantuan Roh Kudus agar mereka dapat benar-benar mengerti kebenaran yang sudah selewengkan dan disembunyikan. Namun, syarat mendapatkan Roh Kudus adalah percaya pada kematian dan kebangkitan Mesias, percaya pada pemberitaannya tentang pengenalan pada Yahweh sebagai satu-satunya ilah yang benar di alam semesta, dan menyembah Yahweh ya, serta melakukan hukum dan perintahnya atau 10 hukum, dan melakukan keadilan. Setelah itu barulah dibaptis dalam nama Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan diberikan kepada orang tersebut. Perbedaan Mesias dengan Elohim. Saat ini hampir 100% orang Kristen meyakini bahwa Yesua Sang Mesias adalah Elohim, ya, atau Allah menurut terjemahan lain. Terjemahan lain itu sendiri. Sebelum kita membuktikan bahwa Yesua itu bukan Yahweh, maka kita lihat dulu arti Mesias dan Elohim. Mesias artinya yang diurapi oleh Yahweh Sang Elohim. Maka kalau Mesias adalah Elohim itu sendiri,
akan lucu juga melihat Elohim mengurapi dirinya sendiri. Atau seandainya Elohim dan Mesias bukan pribadi yang sama, namun setara dan sederajat, maka alangkah janggalnya jika yang mengurapi sederajat dengan yang diurapi. Kedua, jika yang Maha Kuasa adalah eh, jika yang Maha Kuasa adalah Maha Kudus, maka jikalau Dia hadir tengah-tengah manusia, maka manusia akan mati hangus. Namun doktrin kekristenan mengatakan bahwa Yesua membungkus kekudusannya dengan kuasanya. Itu non alkitabiah ya, tidak ada tertulis. Itu hanya tafsiran aja dari kekristenan. Oke, kita yakini dia mampu melakukan hal tersebut. Namun, bisakah kekudusan yang maha kuasa berbaur dengan manusia berdosa? Tidak mungkin. Sedangkan masuk ke bait kudusnya saja tidak bisa sembarangan manusia, hanya imam besar saja yang boleh masuk ke bilik yang maha kudus. Dan juga imam besar tidak boleh dalam keadaan najis ya, seperti keluar air mani, kotor karena kotoran, atau menyentuh bangkai. Jadi tidak mungkin Yahweh yang maha kudus, maha adil, seberapa besar pun kasihnya, dia tetap memiliki dua sifat lain yaitu maha kudus dan maha adil. Sehingga tidak memungkinkan dia menjadi manusia yang kotor, najis, dan berdosa. Teori-teori yang konyol juga bukan teori yang konyol itu juga bukanlah alkitabiah, melainkan pendapat-pendapat manusia di zaman awal gereja berdiri. Seperti teori Trinitas yang akan kita bahas pada sesi pelajaran ke-8, ya, diciptakan pertama kali oleh Tertullius yang hidup sekitar abad kedua Masehi. Akhirnya teori ini disahkan oleh Konsili Nisea tahun 325 Masehi dan konsili gereja berikutnya. Jelas bukan alkitabiah, melainkan akal budi manusia. Mesias tidak setara dengan Elohim, ya. Itu diucapkan sendiri oleh Yesua di pada Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar dari aku. Bahkan dua ayat lain Yesua tidak tahu kapan akhir dunia ini, hanya Bapa yang tahu ya. Mazmur 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32. Jadi, Mesias adalah utusan Yahweh, Sang Elohim semesta alam. Sehingga tidak setara dan Mesias bukan Elohim. Manusia menyebutnya Tuhan atau Tuan, ya, bukan ilah, Eloah atau Elohim. Perbedaan Mesias dengan Nabi. Nabi adalah utusan Yahweh untuk membawa pekabaran atau amaran dari Yahweh kepada satu umat, baik perorangan atau satu bangsa. Contoh Nabi adalah Nabi Gad dan Nathan pada era Raja Daud, Raja Israel kedua. Nabi Yesaya, Yeremia, Hosea, Amos, Yunus, dan lain-lain. Ada nabi-nabi menuliskan firman Elohim diberikan kepadanya, ada yang tidak tahu, ada yang tidak atau tulisannya tidak beredar lagi saat ini. Banyak juga nabi yang tulisannya tidak diakui oleh kekristenan, seperti Nabi Baruk, ya, kitab kedua Ezra, dan beberapa nabi lainnya. Alasan penolakannya sederhana, itu karena tidak bisa dikonfirmasi kebenaran tulisannya dan strip atau karena tidak diakui sebagai bangsa Yahudi. Ada lagi gelar rasul. Rasul lebih identik dihubungkan dengan pembawa pesan pada zaman Perjanjian Baru, yaitu murid-murid langsung dari Mesias, plus Paulus yang diyakini ditunjuk langsung oleh Mesias menjadi pengabar Injil lewat Kejadian waktu Paulus hendak membinasakan orang-orang Kristen di Damaskus, Syria. Jadi saat ini tidak ada lagi nabi karena Yahweh tidak hadir langsung di bumi di antara manusia, melainkan diwakili oleh anaknya itu Yesua sang Mesias. Sedangkan rasul juga tidak ada karena tidak ada lagi penunjukan langsung sebagai pengabar Injil oleh Yesua. Perbedaan Mesias dengan nabi. Bagian ketiga, Mesias sendiri adalah nabi karena dia adalah utusan yang membawa pekabaran dan firman dari Yahweh. Bahkan orang-orang Yahudi pada zaman Mesias hidup menganggap dia adalah nabi, ya, atau salah satu nabi atau jelmaan Elia atau nabi lainnya. Namun intinya Mesias berharap bahwa manusia percaya bahwa dia adalah utusan Yahweh. Baca Yohanes pasal 17. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak percaya bahwa dia adalah nabi atau utusan Yahweh, melainkan penyesat. Namun Mesias memang
adalah lebih dari sekedar nabi, melainkan dia membawa misi khusus dari Yahweh, yaitu menjadi pendamai dan perantara antara manusia dengan Yahweh, menjadi imam besar sesuai aturan Melkisedek, dan sekaligus menjadi domba yang tersembelih. Jadi Mesias lebih daripada nabi, ya. Walaupun dia juga bisa dikatakan sebagai nabi karena merupakan utusan dari Yahweh. Namun dia juga adalah anak tunggal Elohim, artinya satu-satunya yang diberikan roh Yahweh dengan tugas khusus, ya, yang berbeda dari anak Elohim lainnya. Dan juga dia adalah anak yang sulung, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Perbedaan Mesias dengan malaikat. Yesus atau Sang Mesias adalah juga malaikat. Lihat Maleakhi 3 ayat 1. Pelajari juga Wahyu pasal 22, di mana malaikat yang memberi kesaksian pada Yohanes mengaku adalah Yesua. Lalu Yesua mengutus malaikat kepada ketujuh jemaat. Jadi yang langsung memberikan kesaksian kepada Yohanes adalah Yesua atau Yesus yang adalah malaikat. Namun Yesua lebih tinggi dari malaikat, ya. Itu dalam Ibrani pasal 1 dan pasal 2. Karena apa? Karena misinya dia menjadi lebih tinggi, ya. Karena dia diberikan nama khusus, yaitu yang berisi nama Yahweh. Karena dia menjalankan misi khusus sehingga dia diberikan kuasa sorga dan di bumi oleh Yahweh Bapaknya. Matius 28 ayat 18. Jadi, Mesias adalah penghulu malaikat yang merupakan ciptaan Yahweh yang pertama, ya. Wahyu 3 ayat 14. Juga lihat Kolose 1 ayat 15, ya. Dia anak yang sulung. Tapi terjemahan King James Version, firstborn of all creation, atau yang sulung artinya yang pertama diciptakan. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, ya. Jadi yang benar ini terjemahan dari King James, ya. Firstborn of all creation. Atau yang sulung dari semua ciptaan. Jadi Mesias adalah malaikat, ya, malaikat utama karena yang pertama diciptakan oleh Yahweh, Elohim, sehingga dialah yang termasuk dalam Dewan Musyawarah Elohim, ya, Yeremia 23 ayat 18 dan 22. Dan Mesias termasuk yang diajak berunding oleh Yahweh saat menciptakan manusia, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Mesias lebih dari sekedar malaikat, di mana selain dia malaikat utama, dia juga malaikat yang pertama diciptakan, namun dia juga diberikan kuasa di surga dan di bumi, karena menjalankan misi dari Yahweh Elohimnya, menjadi imam besar, perantara antara Yahweh dengan manusia, sekaligus menjadi domba korban agung, namun yang bangkit kembali dari kematian, sehingga dia hanya mati sekali sebagai domba korban, sekali untuk selama-lamanya. Kisah Yesua Sang Mesias. Yesua Sang Mesias telah dinubuatkan jauh sebelumnya, bahkan sebelum dunia dijadikan, dia telah memberikan dirinya untuk tugas berat tersebut. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, juga telah menubuatkan kedatangan Yesua Sang Mesias, ya. Dan Henok menyebutnya anak manusia yang terpilih, ya. Jadi sebutan Henok kepada Yesua adalah anak manusia dan juga yang terpilih. Para nabi-nabi, Raja Daud juga menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Dan seluruh nubuatan ini digenapi dengan memberontaknya dan berkhianatnya bangsa pilihan Israel, menyembah berhala dan meninggalkan Yahweh Elohim mereka. Maka murka Yahweh menyala-nyala untuk membinasakan bangsa tersebut, karena pada pemberontakan pertama mereka diampuni, namun mereka melakukan lagi. Namun kedatangan pengajaran dan kematian serta kebangkitan Yesua, Sang Mesias, membuat manusia diperdamaikan dengan Elohim. Dan siapa yang percaya pada pemberitaan Yesua, menyembah Yahweh dan menjadikan Yahweh sebagai satu-satunya ilah dalam kehidupan mereka, serta percaya pada kematian dan kebangkitan Yesua, serta dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua, akan diperdamaikan dengan Yahweh dan akan menerima ampunan dosa dan akan diselamatkan dari kematian yang kedua. Nama Mesias Yesus atau Yeshua. Yesus adalah nama terjemahan Greka Izoos, ya. Kekristenan adalah menganut tradisi Helenisme atau Greka atau Yunani. Karena menganggap Ibrani telah ditolak dan sekarang keselamatan diberikan kepada seluruh bangsa, dan itu dimulai dari tradisi Helenisme. Sehingga nama Yesua sebagai nama Ibrani dari Sang Mesias juga diganti dengan nama berbau Greka, yaitu Izoos, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Jesus.
Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Yesus. Dulu bahkan di Indonesia memakai nama Isa ya, Alkitab terjemahan lama. Jadi terlihat sekali alangkah mudahnya manusia mengganti-ganti nama sesuai kemauan dan keinginan mereka. Padahal seharusnya nama itu sakral ya, nama itu tidak bisa terjemahkan, nama itu tidak bisa diganti tanpa seizin pemilik nama. Dan perlu diketahui juga bahwa arti nama Isos dalam bahasa Greka erat hubungannya dengan dewa-dewa berhala bangsa Yunani. Jadi, akal budi manusia telah membawa kebenaran Sang Mesias ke dalam persekutuan dengan paganisme atau kepercayaan berhala. Dalam Yohanes 17 ayat 11, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi dalam nama Mesias ada nama kudus Yahweh atau yaitu Yah. Ditambah Shua artinya menyelamatkan dalam bahasa Ibrani, maka arti Yahshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi, bedakan antara nama pagan Yesus dengan nama Ibrani Mesias yaitu Yahshua. Maka kita harus selalu belajar dan mempelajari sejarah agar kita bisa melihat dan membedakan mana yang asli, mana yang telah dipalsukan menurut akal budi manusia. Apakah Mesias merubah hukum? Mesias datang untuk menjadi pembuat terang, yaitu memberitakan tentang Sang Bapa, yaitu Yahweh, agar manusia mengenal Dia dan mengenal hukum dan ketetapannya, lalu menyembah Yahweh dan melakukan hukum dan kehendak-Nya. Mesias tidak dalam kapasitas untuk merubah hukum Yahweh. Dalam Matius 5 ayat 17, Yesus menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Menggenapi artinya memenuhi ketentuan, menjalankan aturan, menuruti agar diteladani. Jadi, Sang Mesias sendiri yang mendeklarasikan bahwa Dia tidak merubah hukum. Bahkan satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat selama langit dan bumi belum lenyap. Sebelum semuanya digenapi dalam ayat 18, artinya selama langit dan bumi belum lenyap. Jadi jangan salah mengartikan karena akan fatal akibatnya. Namun yang berubah adalah hukum pacara. Inilah yang termasuk arti penggenapan oleh Yahshua, di mana sesuai penjelasan kitab Ibrani, Mesias telah menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, Ibrani 5 ayat 6, dan Mazmur 110 ayat 4. Jadi dialah pengantara antara manusia dengan Yahweh. Dia juga sekaligus adalah domba yang disembelih, sehingga sekarang manusia diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian dan kebangkitannya. Dan manusia bisa datang dalam doa kepada Yahweh melalui nama Yahshua. Jadi 10 hukum itu tetap kekal dan abadi karena tugas utama Mesias adalah menjadikan 10 hukum itu menang. Ya. Lihat Matius 12 ayat 15 sampai 21 dan Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Hukum upacara sebenarnya bukan bagian dari hukum Elohim, tetapi lebih kepada ritual untuk manusia datang menghadap kepada Yahweh, karena saat itu Yahweh hadir langsung di bumi. Jadi memang benar tidak ada hukum yang dirubah oleh Mesias. Sang pembuat hukum satu-satunya hanyalah Yahweh, Elohim semesta alam. Mesias datang bukan untuk membuat hukum, melainkan untuk menjadikan hukum itu menang. Soal saling mengasihi sama murid, itu adalah saran yang diberikan Mesias agar murid-murid itu tidak saling sikut dan berkhianat, agar Injil dapat disebarluaskan dengan cepat dan benar. Jadi bukan suatu hukum diciptakan, melainkan saran untuk memperkokoh persatuan di antara para murid. Mengenai hukum kasih, itulah sebenarnya dasar dari 10 hukum. Sebagaimana Mesias juga menjelaskannya dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Mengenai kematian Mesias di kayu salib, bahwa itu artinya memalang hukum, itu adalah tafsiran dan akal budi manusia. Yang hilang dalam peristiwa penyaliban hanyalah ritual upacara pengorbanan domba. Dengan robeknya tabir Bait Maha Kudus dari atas sampai bawah, yang artinya bukan dirobek oleh tangan manusia. Matius 27 ayat 51. Lalu dengan kebangkitan Mesias pada hari Minggu dianggap sebagai hari kemenangan dan dijadikan sakral. Tidak ada kutipan Alkitab yang menganjurkan untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari sakral, apalagi mengganti kekudusan hari Sabat. Kebangkitan Mesias menandai keberhasilannya melakukan misi dan tugas dari Yahweh, Elohim dan Bapanya, bukan menjadikan satu hukum dan aturan baru. Dan kebangkitannya itu artinya kemenangan bagi manusia yang mau percaya akan misi Mesias
kematian dan kebangkitannya. Jadi sebagaimana Paskah melambangkan kematian domba agar bangsa Israel terlepas dari malaikat maut yang menjelani Mesir, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, maka kematian Mesias melambangkan manusia yang terbebas dari kuasa maut, yaitu kematian yang kedua, jika mereka percaya pada pemberitaan Mesias, yaitu percaya kepada Yahweh dan melakukan hukumnya, lalu percaya pada kematian dan kebangkitannya, lalu dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua, sehingga dapat terbebas dari kuasa maut, yaitu kematian yang kedua. Itulah makna hari kebangkitan Mesias. Dan alangkah melencengnya jika menganggap bahwa hari kebangkitannya menghapus hukum Elohim dan Bapanya dan menciptakan suatu hukum baru, yaitu hukum iman dan kasih. Semua tulisan Rasul Paulus benar disalah tafsirkan sehingga terpelintir dan menyesatkan banyak manusia. Arti perjanjian lama dan baru. Perjanjian adalah ikatan antara dua pihak dalam menyepakati suatu hal. Yahweh selalu berjanji kepada umatnya bahwa dia akan memberikan berkat dan keselamatan kalau umatnya menyembahnya dan melakukan segala hukum dan ketetapannya. Sebaliknya, jika umatnya meninggalkannya dan menyembah ilah berhala dan tidak melakukan segala hukum dan perintahnya, maka kutuk dan kesusahan akan menjadi bagian mereka. Dan itu sudah dilakukan secara lisan sejak dari Adam hingga Yakub. Namun, semenjak umat pilihan menjadi satu bangsa, yaitu Israel, maka Yahweh mengadakan perjanjian tertulis, yaitu 10 hukumnya yang ditulis dengan jarinya di atas 2 loh batu. Maka, jika umat Israel menuruti segala hukum tersebut, maka mereka akan hidup dan mendapat berkat. Sebaliknya, jika mereka melanggar, kutuk dan kematianlah yang akan mereka dapat. Itulah yang disebut perjanjian lama. Sebenarnya perjanjian Yahweh dengan umatnya tidak pernah usang. Itu tetap sama. Nanti kita akan jelaskan. Maka semenjak perjanjian itu dibuat, bangsa Israel selalu saja melanggarnya. Puncaknya adalah dosa raja-raja Israel dan dosa raja Yehuda, Manasye. Akhirnya, sesuai kesepakatan perjanjian, Yahweh menyerahkan Israel kepada kerajaan Asyur dan Yehuda diserahkannya kepada bangsa Babylon. Habislah kesepakatan perjanjian tersebut. Namun bagi Yehuda diberikan kesempatan kedua, mereka diperbolehkan eksodus kembali ke Yerusalem. Namun saat itu tabut perjanjian sudah tidak ada, melainkan diangkat ke Bait Kudus di surga. Perjanjian waktu itu adalah Yahweh menuliskan 10 hukumnya di hati umatnya. Namun apa yang terjadi? Yehuda atau Yahudi kembali mengkhianatinya. Mereka kembali meninggalkannya dengan melarang namanya disebutkan. Bahkan siapa yang menyebut nama Yahweh akan dihukum mati. Sangat sadis. Seakan-akan nama itu sangat haram dan najis. Maka murka Yahweh menyala-nyala untuk membinasakan bangsa yang sesat ini. Namun Yahweh teringat janjinya kepada Abraham dan Daud. Maka Yahweh mengirimkan utusan khusus dari surga yaitu Yesua, Sang Mesias untuk membalikan hati bangsa itu kembali padanya. Namun, kembali bangsa Yahudi tidak percaya kepada Sang Mesias, bahkan menyalibkannya dan membunuhnya. Maka Yahweh berpaling kepada bangsa-bangsa yang sebelumnya tidak mengenal dia, yaitu yang mau menerima perdamaian melalui anaknya, Yesua, Sang Mesias, percaya pada pemerintahan dari Mesias untuk mengenal Yahweh, Elohim, dan Bapanya, percaya pada kematian dan kebangkitannya, yang menjadi syarat untuk diperdamaikan dengan Elohim, lalu dibaptis dalam nama Bapa, yaitu Yahweh, nama anak, yaitu Yesua, dan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan dikirim dan bekerja dalam orang tersebut sehingga dia bisa memahami kebenaran, mengenal Yahweh, memahami hukum-hukumnya, dan berdoa kepadanya melalui nama Yesua. Itulah perjanjian baru, yaitu 10 hukum Yahweh ditulis di hati orang yang mau menerima iman tersebut dan mau dibaptis dan diajar oleh Roh Kudus untuk memahami jalan kebenaran. Sebenarnya sama saja perjanjian, namun untuk membedakan era bangsa pilihan dengan keselamatan secara perorangan saat ini, dipakailah istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Peran Mesias di akhir zaman. Yesua Sang Mesias saat ini berada di sorga dan bekerja di Bait Kudus di surga untuk keselamatan umatnya yang percaya kepadanya. Yesua menjadi perantara antara manusia dan Yahweh. Yesua menjadi pembela bagi manusia yang mau percaya padanya. Saat ini adalah era pemeriksaan kitab-kitab di surga untuk menghakimi manusia yang sudah meninggal dan juga yang hidup. Selesai pekerjaan ini, tinggal menunggu perintah Bapa untuk Yesua datang menjemput umatnya yang masih hidup, lalu memerintah sebagai raja selama 1000 tahun,
sambil menghakimi sebagian manusia yang belum dihakimi. Setelah era 1000 tahun, semua manusia yang tidak percaya kepada Yahweh dan Yeshua akan dibakar bersama iblis dan pengikut-pengikutnya, serta nabi-nabi palsunya. Itulah kematian kedua atau kematian kekal. Arti kesaksian Yeshua. Kesaksian Yeshua menurut Wahyu, yaitu Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yeshua. Sembahlah Elohim, karena kesaksian Yeshua adalah roh nubuat. Artinya, kesaksian Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun manusia secerdas apapun dia dapat memahami kesaksian Yesus tanpa tuntunan Roh Kudus. Kesaksian Yesus adalah segala pemberitaannya selama dia hidup di dunia. Yesus memberitakan tentang Yahweh, Bapanya, dan tentang hukum dan perintah Yahweh. Itulah kesaksian Yesus. Dan manusia tidak akan paham tanpa tuntunan Roh Kudus. Pada bangsa Israel, Yesus selalu menyampaikannya dalam perumpamaan supaya mereka berusaha jika mereka percaya, ya, mereka berusaha melakukan penyelidikan lebih lanjut maksudnya. Dalam Yohanes 18 ayat 37, sewaktu Yesus di hadapan Pilatus, dia menjelaskan bahwa dia datang untuk bersaksi tentang kebenaran. Dan siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaranya. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, Yesus menjelaskan bahwa firman Yahweh adalah kebenaran. Jadi, Yeshua bersaksi tentang firman Elohim. Itulah kesaksian Yeshua. Karena firman Elohim pada saat itu sudah diselewengkan dan dirubah oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan orang-orang Farisi. Dalam Roma 15 ayat 9, bahwa Yeshua juga bersaksi untuk bangsa-bangsa kafir yang sebelumnya tidak mengenal Elohim, sehingga bangsa-bangsa ini pun dapat memuji nama Yahweh. Dalam Petrus 3 ayat 18 disebutkan Mesias menderita untuk dapat membawa manusia kepada Elohim. Mesias dan kerajaan Elohim. Tugas lainnya dari Mesias adalah mendirikan kerajaan Elohim. Apa itu kerajaan Elohim? Semenjak penciptaan manusia dan para malaikat, Yahweh adalah rajanya. Dialah satu-satunya raja semesta alam. Kekuasaannya tidak terbatas. Namun saat bangsa pilihan Israel semakin banyak, mereka malah mengangkat raja sendiri, sehingga menyingkirkan Yahweh sebagai raja mereka. Namun Yahweh biarkan, ya, asalkan raja mereka dapat membawa bangsa ini untuk tetap menyembahnya dan menuruti hukum dan ketetapannya. Nyatanya raja mereka yaitu Israel dan Yehuda malah mengajak bangsa tersebut untuk menyembah ilah-ilah lain, ilah-ilah berhala seperti Baal dan Ashtoreth, seperti kekejian bangsa-bangsa yang Yahweh perintahkan untuk mereka musnahkan. Dan akibatnya kerajaan mereka dimusnahkan dan bangsa Israel dan Yehuda diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir. Semenjak saat itu, Yahweh tidak lagi hadir di bumi karena dosa manusia dan kerajaannya untuk sementara dilakukan oleh para malaikat, ya, sampai datangnya Sang Mesias untuk mendirikan kerajaan Elohim. Dan Mesias untuk sementara menjadi rajanya sampai dia menyerahkan kembali kerajaan tersebut kepada Yahweh, Bapanya dan Elohimnya, ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 24, sesudah dia membinasakan musuh-musuh kebenaran termasuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Maka disebutkan kepada Mesias telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya, dialah raja saat ini di bumi sampai setelah kebinasaan kejahatan, maka dia akan menyerahkan kerajaan tersebut kepada Elohim Bapanya. Maka saat ini sedang penyaringan siapakah yang akan menjadi anak-anak kerajaan Elohim tersebut. Mesias dan dunia baru. Dunia baru adalah dunia yang ada setelah semua dunia yang bobrok ini dibinasakan, di mana sesuai penjelasan kitab Wahyu, Yerusalem yang baru akan turun dan bertempat di mana Yerusalem lama yang telah dimusnahkan berada. Mesias akan bersaksi bagi umat-umatnya supaya mereka diterima di kerajaan Elohim kepada Bapanya, sehingga orang-orang yang percaya akan kesaksian Mesias, yang percaya pada kematian dan kebangkitannya akan bersama-sama mendiami dunia baru, yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari sorga. Sejarah Mesias berubah dari utusan menjadi Elohim. Kekristenan setelah kematian para rasul mulai menyimpang dari kebenaran. Mereka mulai kompromi dengan kekafiran. Ide-ide dan pendapat mereka semakin aneh. Marcion berpendapat tidak mungkin ada ilah semesta alam punya nama seperti manusia. Lucu sekali logikanya. Sementara dia itu roh, lalu untuk membedakannya dari roh-roh jahat dan roh-roh palsu,
apa selain daripada nama. Kemudian Tertullianus pada abad kedua Masehi menciptakan teori Trinitas yang menyamakan kodrat Mesias dengan Elohim semesta alam, menyatakan bahwa mereka adalah satu oknum yang setara. Ide ini akhirnya banyak diterima oleh para bapak gereja dan disahkan tahun 325 di Konsili Nisea. Inilah awal Mesias dari hanya sekedar utusan khusus dan nabi khusus menjadi Elohim. Inilah awalnya Mesias hanya perantara manusia dengan Elohim, sekarang disembah sebagai Elohim. Mengapa Mesias disembah kekristenan? Ada beberapa sebab ya. Yang pertama, kekristenan ingin berbeda dari Yahudi, sehingga menciptakan tokoh baru yang setara dengan ilah yang disembah Yahudi, namun sering mereka hianati dan disamakan dengan berhala, yaitu Yahweh. Yang kedua, kekristenan hanya fokus pada sifat kasih dari Elohim, dan itu ditunjukkan dengan baik oleh Mesias. Mereka melupakan dua sifat utama dari Yahweh, yaitu adil dan kudus. Kasih tanpa adil adalah kesalahan yang tidak baik dan merugikan pihak-pihak tertentu yang tidak diberi keadilan. Jadi kasih tanpa keadilan adalah kebodohan dan kekejaman, kekejaman ya. Justru kasih tanpa keadilan justru menumbuhkan tidak adanya kasih pada salah satu pihak dan akan berujung pada kebencian. Yang ketiga, kemudian sifat kudus dari Yahweh, ini yang tidak dipahami oleh manusia. Kudus artinya bebas dari noda dan kenajisan, bebas dari dosa. Kudus artinya Yahweh tidak bisa berdiam bersama dosa dan kenajisan. Artinya Yahweh tidak mungkin menjadi manusia yang berdosa dan najis. Artinya Yahweh tidak bisa mati, karena kematian itu disebabkan dosa. Yahweh lah penguasa alam semesta, penguasa dan pengendali dosa, mana mungkin dia berada di bawah tahanan dosa dan bahkan mati karena dosa itu. Inilah yang tidak bisa dipahami oleh manusia, sehingga memakai akal budi mereka menyamakan Mesias dengan Yahweh, sehingga mereka bisa menyembah Mesias dengan mengagung-agungkan kasih. Kesimpulan, Yesua atau Yesus adalah Mesias yang diurapi. Kedatangannya mendamaikan manusia dengan Elohim, karena saat bangsa pilihan meninggalkannya, maka tabut perjanjian, dua loh batu yang tertulis nama Yahweh yang ditulis oleh jarinya sendiri, yang mewakili kehadirannya di antara bangsa pilihan, diangkat ke surga. Artinya Yahweh tidak lagi hadir di antara bangsa pilihan dan kutuknya dan murkanya ada di antara bangsa tersebut. Namun dengan kedatangan, kematian, dan kebangkitannya, Yesua atau dia menjadi pendamai antara Elohim dan manusia. Sehingga siapapun yang percaya pada kesaksiannya, percaya pada kematian dan kebangkitannya, lalu dibaptis dalam nama Bapa yaitu Yahweh, dalam nama Anak yaitu Yesua, maka Roh Kudus akan diberikan kepada orang tersebut. Sehingga dengan diberikan Roh Kudus akan menjelaskan semua kebenaran seperti yang disaksikan oleh Yesua selama berada di bumi ini. Dan dilayakan untuk menjadi anak Elohim, sehingga mendapat hak juga untuk menjadi warga kerajaan Elohim atau warga kerajaan sorga. Mesias kemudian akan menghakimi manusia dan juga malaikat-malaikat pemberontak dan menjatuhkan hukuman atas kejahatan. Setelah kejahatan dihukum, maka Mesias akan menyerahkan kerajaan Elohim kepada Bapaknya. 1 Korintus 15 ayat 24. Jadi inilah pelurusan kebenaran ya. Silakan saudara-saudara selidiki kembali semuanya supaya kita tidak mempercayai hal yang salah. Ya, di sini saya menjelaskan dengan jelas bahwa Yesua itu adalah utusan ya. Dia nabi, dia imam besar, ya, dia raja. Namun dia bukanlah datang untuk disembah, melainkan dia datang supaya manusia bisa datang kepada Yahweh. Jadi dialah perantara pendamai antara manusia dengan Yahweh. Silakan selidiki kembali ya, supaya jangan sampai kita mempercayai yang salah ya, menjadikan Sang Mesias menjadi ilah yang disembah. Semoga Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.